Shalom, selamat hari Minggu Agio Smart People. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak terasa saudara, minggu ini sudah minggu yang ke-10 kita mengadakan ibadah online. Tapi saya percaya, meskipun kita ibadah online, Tuhan tetap memberkati kita, amin. Amin, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, pagi hari Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, Hosana, katakan Hosana, Hosana, Kau layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Layak dipuji, Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan Raja, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari sama-sama lagi katakan, Engkau layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah Tuhan. dulu sekarang dan Haleluya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, sebab nama-Mu besar Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Hosana, sama-sama katakan Hosana, Hosana, Yesus, Hosana, nyanyikan
Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Oh Tuhan, haleluya. Sore-sore kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Amin. Kita percaya ada kuasa dan mujizat ketika kita memuji Tuhan. Apapun masalah yang Amin, kita yes. hadapi, apapun situasi kita, janganlah kita terpuruk, tapi nyatakanlah iman kita melalui Amin. pujian dan penyembahan Yes. kepada Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini, dan percayalah engkau akan melihat mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kita. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, Yesus Tuhan, ku naikkan syukurku. haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji,
selalu menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Dan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kau mau lebih lagi memuliakan Kau Tuhan. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, sadari yang kuharapkan, bukti dari skala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Akan sama-sama bersama Rohmu, bersama Roh, ku pasti menang, ku pasti menang tinggi. Wow, come on. Haleluya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, tinggalkan pencobaan. Amin. Melebihi batas kekuatan. Katakan, Kau Tuhan, Kau yang berikan tuh kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan Kau. Mari sama-sama katakan bersama, bersama Roh, ku pasti menang, ku pasti menang. Semua tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on, musik. Haleluya. Yes. Woo. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tinggi. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan tinggi namamu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan sorak, come on. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan
Tuhan yang kita sembah adalah setia. Di tengah ketidakpastian saat ini, Tuhan tetap menyatakan kemurahan-Nya. Tetap percaya Tuhan bisa melakukan mujizat buat setiap kita. Mari berseru kepada Yesus, sebab hanya Dia sumber kekuatan, sebab hanya Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amen, yes. Kami menyembah-Mu karena kami bersyukur karena Tuhan baik sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah kehidupanku.
normal, sesuatu yang baru tetapi nanti akan dianggap normal. Biasa kita dengan pakai masker, kemudian nanti biasa kita dengan social distancing. Coba nanti kalau selesai corona ini, orang akan biasa nanti akan antri dengan jarak yang agak jauh. Demikian juga dengan penggunaan uang. Sekarang banyak yang cashless. Itulah sebabnya kami juga menerima persembahan juga cashless. Saudara bisa memberi dengan melalui mobile banking, saudara bisa memberi dengan QR code dan sebagainya. Mengapa kita harus memberi? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Zaman dulu waktu Tuhan Yesus dinarnya bergambar kaisar. Jadi itu milik kaisar, harus dikembalikan juga pajak-pajak dan sebagainya. Zaman kita, uang kita nih yang merah ini gambarnya adalah gambar pahlawan. Ya kan? Uang yang biru ini juga 50.000, gambarnya juga adalah gambar pahlawan. Ini bukan kebetulan. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengembalikan kewajiban kita kepada pemerintah. Makanya gambarnya para pahlawan. Bagaimana dengan Tuhan? Kepada Tuhan juga kalau kita memberikan kepada pemerintah apa yang harus kita berikan, bayar pajak. Kepada Tuhan juga kita harus kembalikan lagi. 10% milik Tuhan harus kita kembalikan. Persembahan-persembahan saudara harus diberikan. Mungkin saudara bilang sekarang kan enggak ke gereja, susah saya memberi persembahan. Enggak apa-apa, gimana caranya? Ambil amplop, berapa saudara biasa persembahan? Masukkan itu di amplop. Nanti pada waktunya saudara bisa bawa ke gereja. Atau kalau perlu chat saya, bilang chatting sama saya. Bu Gem ini tolong diambil staf atau siapa. Ambil ke rumah saya, persembahan saya. Kami dengan sukacita akan mengambil. Kalau saudara sudah bisa memakai melalui handphone saudara, melalui teknologi saat ini, teknologi pembayaran, silakan berikanlah semuanya itu. Yang penting ingat, kita memberikan kepada negara atau kaisar apa yang harus kita berikan. Dan kepada Tuhan yang pertama-tama harus kita berikan. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan, Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami dengan sukacita memberi persembahan, memberikan apa yang wajib kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima semua persembahan kami ini dengan sukacita, dan Tuhan Engkau membalas kepada kami sesuai dengan janji-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini kami masih bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan, berkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship, luar biasa pelayanannya. Shalom jemaat Tuhan. Kita sudah minggu ke-10, sudah lebih dari 2 bulan sudah
hampir ini kita sudah di bulan ketiga kita beribadah secara online. Bagaimana kabar saudara semua yang ada di rumah? Masih tetap semangat, amin? Amin, saya harap kita selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu merasakan berkat-berkat Tuhan di tengah krisis yang ada, di tengah pandemi, di tengah lockdown yang sedang terjadi. Semoga kita semua berada di rumah dengan keluarga yang kita kasihi, yang kita sayangi, memiliki waktu-waktu yang sangat berharga dengan keluarga. Dan saya yakin dan percaya jemaat Hagios, kita semua semakin dekat dengan Tuhan karena setiap malam kita terus berdoa bersama-sama di meja doa, di ibadah malam kita. Yang mungkin sekarang sudah 60 hari kita terus berdoa. Dan nanti setelah hari ini, hari Senin besok, hari ini kita ibadah minggu sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Otomatis tentunya seperti yang kita biasa lakukan, besok kita mulai untuk ibadah doa 40 hari. Kita doa 40 hari, doa pencurahan Roh Kudus. Kita meminta supaya Roh Kudus turun ke atas setiap kita, memberkati setiap kita, menjamah hati kita. Roh Kudus itu penghibur kita, saudara. Jadi biarlah Roh Kudus yang menghibur kita di tengah situasi seperti ini, di tengah pandemi yang terjadi. Dan saya yakin dan percaya kita sudah berdoa 60 hari dan kita akan lanjut lagi doa 40 hari, sudah akan 100 hari kita berdoa. Kalau masih kurang kita berdoa lagi terus sampai mungkin sampai tahun ini berakhir kita berdoa terus. Karena saya percaya kekuatan kita adalah doa dan Roh Tuhan yang mengikuti kita, yang menghibur setiap kita. Amin. Pada hari ini kalau berbicara tentang semangat dan tentang pengharapan, tentang menjaga iman, saya teringat kepada sebuah kisah dalam Alkitab tentang dua orang saudari yang bernama Maria dan Marta dan saudaranya mereka Lazarus. Siapa itu Maria dan Marta? Maria dan Marta ada kisahnya di dalam Lukas, kitab Lukas kita bisa baca, ada kisah tentang Maria dan Marta. Mungkin Ibu Cika dan Margaret boleh bantu saya sebagai ilustrasi bagaimana Maria dan Marta. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 10, di sini berbicara bahwa Maria dan Marta ini adalah seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini Maria, Ibu Maria boleh duduk di sini, Bu Maria. Maria dan Marta ini adalah dua orang saudari yang mereka memiliki kepribadian yang cukup unik. Kalau Maria ini, kalau di kisahnya kita bisa baca bahwa Maria itu orangnya introvert. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Maria itu cuma duduk diam, cuma mendengarkan Tuhan Yesus. Sementara Marta ini adalah orang yang ekstrovert. Jadi waktu dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang itu dia sedikit sibuk. Coba sibuk, sibuk ngelihat HP-nya, mungkin sibuk meriksa, aduh ini Tuhan Yesus datang kira-kira apa ini menunya, menu makanan hari ini apa ini. Sudah pesan makan atau belum, sudah pesan dekorasi belum supaya Tuhan Yesus mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan waktu seperti itu Maria ini Marta ini saking dia sibuknya, dia juga sempat mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong dong, Maria ini cuma duduk aja di tempat duduknya, tapi dia nggak bantu Marta, nggak bantu saya. Gimana Tuhan? Bagaimana ini? Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, kamu jangan terlalu sibuk deh. Sekarang aku sudah ada di sini. Sekarang itu waktunya untuk kita bisa berbicara, bisa sharing, berkomunikasi, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan Maria sudah melakukan yang terbaik. Sudah duduk di tempatnya dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta lebih kurang baik atau yang dilakukan Maria lebih baik daripada Marta. Tapi mereka sama-sama melakukan apa yang menjadi kelebihannya mereka berdasarkan dari kepribadiannya mereka. Yang satunya orang yang introvert, yang satunya orang yang ekstrovert.
Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah Maria dan Marta ini orang yang dekat dengan Tuhan Yesus dan mereka bisa berbicara dengan Tuhan Yesus seperti layaknya seorang sahabat. Dan sebagai seorang sahabat pasti Tuhan Yesus tahu isi hati mereka dan mereka tahu isi hati Tuhan Yesus. Kalau mereka mau minta tolong kepada Tuhan Yesus pasti akan sangat mudah bagi mereka untuk minta tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami, itu akan sangat mudah bagi mereka. Dan itulah hubungan yang ada antara Tuhan Yesus dengan Maria dan Marta. Terima kasih Ibu Cika, terima kasih Herga. Tetapi walaupun mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Maria dan Marta adalah sahabat Tuhan Yesus. Mereka juga pernah mengalami masalah dan salah satu masalah yang mereka alami, masalah yang musibah yang terjadi kepada mereka adalah di mana dikisahkan di dalam Yohanes 11, saudara mereka yang bernama Lazarus itu sedang sakit parah bahkan sampai mati. Di dalam Yohanes 11 firman Tuhan mengatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta, dua orang yang tadi. Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudaranya Maria dan Marta yang sangat dikasihi Tuhan Yesus dan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika dia sakit, kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Bunyinya begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mungkin pada waktu itu Tuhan mungkin kalau sekarang bisa kirim WA atau kirim messenger di Facebook ya. Tapi kalau dulu mungkin harus pakai surat dan harus ada orang yang nganterin surat itu kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat surat itu, Tuhan mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata, ini perkataan yang pertama yang Tuhan Yesus katakan mengenai Lazarus ya. Tuhan Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, tetapi setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mungkin sedikit lucu ya, sedikit menarik, sedikit aneh. Waktu Tuhan Yesus dengar ada 2 orang sahabatnya yang adiknya ini sakit, Lazarus ini sakit. Tuhan Yesus bukan langsung datang dan angkat tangannya menyembuhkan Lazarus supaya Lazarus sembuh. Tetapi di firman Tuhan mengatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana dia berada. Jadi kayaknya kalau zaman sekarang WA-nya Maria sama Marta itu cuma di-read doang sama Tuhan Yesus. Jadi apalagi kalau centangnya centang 2 terus centang birunya dinonaktifkan gitu ya. Mungkin Maria sama Marta udah ngeliat HP-nya sambil, aduh Tuhan Yesus ini kok HP-nya nyala, dia lagi online tapi kok di-read doang, ini Lazarus ini lagi sakit. Kenapa Tuhan Yesus gak datang? Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Lazarus ini lagi sakit, udah tinggal di kasur itu lagi sekarat, tapi Tuhan Yesus diam aja di sini 2 hari. Bukankah itu cukup menarik ya? Apakah ada di antara saudara yang mungkin di hari-hari ini waktu saudara sedang berdoa kepada Tuhan, tapi saudara merasa bahwa Tuhan ini dengar doa saya enggak ya? Kayaknya udah 60 hari saya doa ini, tapi kenapa doa saya ini kayaknya di-read doang sama Tuhan Yesus ini? Enggak ada balesannya ini, enggak ada responnya. Mungkin yang dialami oleh Maria dan Marta pada waktu itu sama juga dengan apa yang saudara alami pada hari ini. Yaitu Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Kemudian setelah itu, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kedua tentang Lazarus. Kalau yang pertama tadi dia mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, ini perkataan Tuhan yang kedua.
demikian perkataannya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Loh, tadi pertama Tuhan Yesus bilang kalau Lazarus, penyakit yang diterima Lazarus ini tidak akan membawa kepada kematian. Sekarang Tuhan Yesus bilang Lazarus ini lagi tidur. Oke, dia bilang sama murid-muridnya bahwa Lazarus itu sedang tidur dan aku akan ke sana untuk membangunkan Lazarus. Maka murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ia tertidur, ia pasti akan sembuh. Tetapi maksud Tuhan Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus berkata, Lazarus tidur dengan arti yang biasa. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi dengan terus terang kepada mereka, ini perkataan Tuhan Yesus yang ketiga tentang Lazarus. Yang ketiga Tuhan Yesus katakan, Lazarus sudah mati. Wah, yang pertama tadi Tuhan bilang Lazarus penyakitnya tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua Tuhan Yesus bilang Lazarus sedang tidur. Sekarang Tuhan Yesus bilang Lazarus sudah mati. Saya rasa kalau murid-muridnya pada waktu itu mereka akan bingung ya. Tuhan Yesus ini gimana, yang benar nih bagaimana? Lanjut lagi perkataan Tuhan Yesus sesudah dia bilang Lazarus sudah mati. Dia mengatakan begini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Waduh, Tuhan Yesus yang awalnya tadi bilang Lazarus ini tidak akan mati. Terus Tuhan Yesus bilang Lazarus sedang tidur. Sekarang Tuhan Yesus bilang Lazarus sudah mati. Ditambah lagi dia bilang syukur aku ada di sini waktu aku tidak pulang waktu Lazarus mati. Supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk belajar percaya. Kalau saya dalam posisi murid-muridnya pada waktu itu saya pasti akan kebingungan. Saya pasti akan pikir, wah Tuhan Yesus ini lagi main-main apa gimana ini ya. Tadi dia bilang kalau penyakitnya gak akan membawa kepada kematian. Habis itu dia bilang kalau Lazarus lagi tidur. Habis itu dia bilang kalau Lazarus sudah mati. Habis itu dia bilang dia mengucap syukur kalau dia gak ada di situ supaya kita semua dapat belajar percaya. Unik ya saudara. Mungkin ada gak di antara saudara yang pada saat ini sedang mengalami situasi seperti Maria dan Marta dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita sedang kebingungan tentang firman Tuhan, kita sedang kebingungan tentang janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita bahwa aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Besoknya Menteri Kesehatan mengumumkan ada corona di Indonesia. Bulan depannya kita sudah dirumahkan. Bulan depannya lagi sudah gak bisa bayar cicilan. Sekarang sudah bulan ketiga ini, gimana Tuhan? Tuhan tadi bilang kalau Tuhan akan memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang saya di PHK, sekarang saya dirumahkan. Besoknya lagi saya udah gak bisa bayar cicilan. Besoknya lagi udah gak tahu lagi mau gimana Tuhan. Sebenarnya kita sedang mengalami apa yang dialami oleh Maria dan Marta dan ketiga dan murid-muridnya pada waktu itu. Kalau saudara sering membaca firman Tuhan atau saudara pernah ikut sekolah minggu, kisah ini pasti saudara sudah tahu spoilernya kayak gimana pada akhirnya. Yaitu bahwa Lazarus dibangkitkan pada akhirnya, Lazarus hidup kembali. Tapi kalau saudara berada di situasinya Maria dan Marta pada waktu itu, saudara gak dapat spoiler. Saudara gak tahu kalau di ujungnya ini Lazarus akan dibangkitkan. Yang saudara tahu adalah saudara merasakan kebingungan bahwa apa yang firman Tuhan katakan berbanding terbalik dengan apa yang fakta sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan saya rasa pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini akan membuat kita mengerti, akan membuat kita ingat bagaimana supaya kita memiliki semangat yang tidak patah, pengharapan yang tidak pudar, dan iman yang tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika masalah, ketika musibah itu datang kepada kita. Setelah Tuhan Yesus datang kembali ke tempatnya Lazarus,
Tuhan Yesus tiba di tempat itu di Betania, di Yerusalem. Dan waktu dia tiba di Yerusalem sudah 4 hari lamanya Lazarus itu berada di dalam kubur. Betania dan Yerusalem itu terletak kira-kira 2 mil atau 3,6 kilometer jauhnya. Dan di Yerusalem ada banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka sehubungan dengan kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pergi meninggalkan rumahnya dan ia mendapatkan Tuhan Yesus. Marta itu lari 3,6 kilometer, Marta itu lari buat mendapatkan Tuhan Yesus waktu dia dengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan Tuhan Yesus ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Mungkin pada waktu itu Maria sudah nangis-nangis, sudah bilang, aduh Tuhan Yesus, kalau Tuhan ada waktu itu saudaraku pasti gak akan mati. Mungkin seperti kita pada saat ini, kita bisa mengatakan, aduh Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada, pasti gak ada virus corona deh waktu itu. Atau Tuhan, kalau Tuhan ada pasti saya gak akan di PHK, pasti saya gak akan mengalami musibah seperti ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Dan Marta mengatakan apa? Marta mengatakan, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Masih ada iman di dalam hati Marta, yaitu dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan suatu pengharapan kepada Marta. Dia mengatakan, saudaramu akan bangkit. Dia berkata, hei, saudaramu akan bangkit, Lazarus akan bangkit. Mungkin hari ini Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara, hei, bisnismu akan bangkit, perekonomianmu akan bangkit, keluargamu akan bangkit, usahamu akan bangkit, kesehatanmu akan bangkit. Rintisanmu, bisnis yang kau sedang jalankan akan bangkit. Tuhan mengatakan seperti itu kepada setiap kita. Tuhan mengatakan ada kebangkitan. Kira-kira kalau saudara mendengar tentang itu, apa yang saudara lakukan? Mungkin kita bersorak-sorai ya, kita senang. Wah Tuhan, yes, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saya. Sama seperti Marta, Marta juga percaya. Marta mengatakan, iya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Lazarus dia akan bangkit di akhir zaman bersama-sama dengan orang-orang yang bangkit pada akhir zaman. Dia mengatakan tentang sesuatu yang jauh di akhir zaman. Marta mengatakan tentang sesuatu yang jauh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, tidak. Aku sedang tidak berbicara soal masa depan yang jauh, aku berbicara soal masa sekarang. Kalau aku ada di sini, kalau Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus di sini pada waktu itu. Kalau Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan saudara, Tuhan Yesus akan membangkitkan kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara di sini, sekarang ini. Bukan ketika saudara nanti sudah mati dan saudara berada di surga dengan kemuliaan Tuhan, bukan. Tuhan mau supaya Tuhan membangkitkan kehidupan saudara di sini, sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Seperti yang dia katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta percaya. Marta percaya dan Marta sadar bahwa ketika Yesus datang, ketika Tuhan Yesus ada, dan Tuhan Yesus berbicara tentang berkat, tentang kebaikan, tentang kasih-Nya, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa kini. Tuhan mau memulihkan keadaan kita di masa ini, di masa sekarang ini. Dan itu yang dipercayai oleh Marta. Dan apa yang terjadi di akhir dari kisah ini,
bahwa Tuhan Yesus datang kepada Lazarus. Tuhan Yesus datang ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Dan ia berkata, bukalah kubur itu di mana Lazarus dikuburkan. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu tempat kubur Lazarus. Dan Yesus mengangkat tangannya, menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus sudah mati 4 hari. Lazarus yang sudah mati 4 hari dia datang keluar dengan tangannya dan kakinya masih tertutup dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan dia bangkit. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saya suka dengan kisah ini dan saya suka memberi tema di dalam kisah ini adalah Lazarus Project. The Lazarus Project. Apa itu Lazarus Project? Lazarus Project itu adalah membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Tapi yang terlebih besar daripada itu adalah percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan walaupun fakta yang kita lihat pada saat hari ini, di mana kita sekarang sedang berada di tengah pandemi corona, kita sedang berada di situasi di mana segala-galanya sulit, kita mau tetap percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Seperti yang kita baca, yang saya suka jelaskan ini adalah Lazarus Project. Tapi saya ingin memberikan gambaran kepada saudara, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah waktu Tuhan Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian? Apakah firman Tuhan yang pertama itu gagal? Kemudian dia ganti dengan firman yang kedua, yaitu Lazarus sedang tidur. Dan apakah yang kedua itu juga salah? Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus sudah mati pada akhirnya. Apakah itu yang sedang Tuhan katakan? Tidak, saudara. Tapi yang sering kita lupa adalah bahwa Tuhan Yesus itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan dia juga adalah Omega. Waktu Tuhan sedang berbicara bahwa penyakit ini tidak mendatangkan maut, tapi akan menyatakan kemuliaan kepada anak Allah. Dia sedang berbicara dan firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Dan firman Tuhan yang dia katakan sedang bekerja. Dan dia sedang melakukan segala sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi Lazarus. Bagi Maria dan Marta. Apa yang sedang dia kerjakan? Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu. Waktu Tuhan Yesus berkata, sudah ada di akhir cerita, yaitu sudah ada di dalam kubur Lazarus, yaitu penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan bagi anak Allah. Dan kita akan melihat di akhirnya bahwa benar penyakit itu tidak membawa kematian, penyakit itu membawa kebangkitan Lazarus yang ada di dalam kubur dan dia dibangkitkan. Jadi pada hari ini apa yang sedang kita alami sekarang? Kita sedang berada di tengah-tengah di mana Yesus Alfa dan Omega, tapi kita sedang berada di tengah-tengah dan kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita melihat adanya pandemi, kita melihat adanya krisis, kita melihat adanya persoalan ekonomi yang seperti menghimpit kita kanan dan kiri. Tetapi saya mengajak untuk setiap kita, untuk setiap saudara, untuk percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan
Walaupun kenyataan yang saudara alami itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di firman Tuhan, saya tantang saudara untuk tetap percaya kepada firman Tuhan daripada apa yang saudara lihat dengan mata saudara. Seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Ini yang saya katakan, The Lazarus Project. Waktu Tuhan berfirman, Dia Alfa dan Omega. Kita sedang berada di tengah-tengah, kita sedang berada di krisis. Tapi kita tahu di akhir dari cerita semua, kita yang ada di sini, bahwa kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kita akan melihat bahwa firman Tuhan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan kebaikan. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini, kita akan memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk terus berpegang teguh kepada firman-Mu, terus memiliki pengharapan di dalam Engkau, terus memiliki iman yang teguh dan tidak patah semangat. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan penolong kami dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap orang yang melihat acara ini, setiap orang yang mendengar firman ini. Biarkan mereka Tuhan yang sedang dalam kesusahan di tengah-tengah pandemi ini, mereka akan percaya kepada-Mu dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah badai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan memegang kami, Engkau Tuhan perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Tuhan. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini buat Tuhan penolong kita. Kau Tuhan, Amin. penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau
pada saat hari ini, apabila engkau sedang berada di tengah situasi yang sulit, apabila engkau sedang berada seperti Maria dan Marta di mana mereka tidak bisa melihat bahwa ada kebangkitan di akhir dari cerita Lazarus. Saudara mungkin sedang berada di tengah situasi di mana perekonomian sulit, keuangan sulit, bahkan mungkin sudah tidak ada cukup makanan untuk saudara makan pada hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan setiap kita. Dan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena waktu kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, memegang kita, mengangkat kita. Di tengah situasi yang sedang sulit, sangat sulit, yang sedang kita alami pada hari ini. Tetapi percayalah, seperti Lazarus, walaupun dia sampai mati, tetapi tangan Tuhan itu cukup panjang untuk mengangkat dia dari kematian. Tangan Tuhan pun cukup panjang untuk mengangkat setiap kita dari setiap permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, keluarga yang sedang kita alami pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Padamu aku berseru Tuhan. Engkaulah perlindungan, Engkaulah keselamatanku. Kekuatanku ialah daripadamu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangan pada hari ini Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus ada, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau keselamatan kami. Engkau akan pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu ini terus ada di dalam hati setiap kami. Dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk membangkitkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, bahwa Presiden Jokowi, para menteri dan setiap jajarannya yang ada di pusat dan di daerah, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati memimpin kami di Pulau Bali ini, Bapak Gubernur Koster, kiranya Engkau berkati supaya dapat melakukan yang terbaik untuk percepatan penyelesaian virus corona di Pulau Bali ini Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa kami akan bangkit dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat adanya pemulihan, bukan saja pemulihan ekonomi, tapi ada pemilihan secara rohani. Ada banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku